Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan ilmu teknologi sehingga kita bisa merasakannya pada saat ini. Marilah ibu-ibu, sebelum kita memulai melanjutkan materi pada bulan ini, apakah ibu-ibu masih ingat materi yang bulan lalu, Bu? Oh iya, hari ini hadir semuanya ya, Bu ya, pertemuan pada bulan ini. Terima kasih ya Bu Rahel ya sudah menyediakan tempatnya untuk pertemuan P2K2 pada hari ini. Sebelumnya materi hari ini itu Bu, sesi 12 pencegahan penelantaran dan eksploitasi. Apakah ibu-ibu sudah mengerti tentang penelantaran dan eksploitasi, Bu? Nah, di sini Bu, pengertian dari penelantaran anak itu di flip chart. Nah, pengertian penelantaran anak itu ya, Bu ya, kalau di sini itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tuh tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua. Nah, maksudnya di sini ibu-ibu tidak memberikan tanggung jawabnya terhadap anak. Jadi anak-anak itu tidak terurus sama ibu-ibu. Ibu menelantarkan anak, misalnya ketika anak-anak di sini dia tidak memenuhi kebutuhan dasarnya. Misalnya ketika ibu mempunyai anak bayi, ibu tidak memberikan ASI kepada anaknya, berarti ibu termasuk salah satu menelantarkan anak ya, Bu ya. Itu tidak boleh, Bu. Nah, di sini kan ada contohnya, Bu, tidak memberikan makanan yang sehat, aman dan bergizi. Ibu-ibu di sini kan setiap bulannya udah dapat pencairan ya, Bu ya. Nah, ibu-ibu ketika dapat duit harus untuk memberi makan anaknya ya, Bu ya. Nah, ini tidak diberikan tempat tinggal dan pakan yang layak. Ibu-ibu harus bertanggung jawab, Bu, memberikan kebutuhannya. Nah, tidak diberi waktu dan kesempatan bermain. Anak-anak sama ibu nggak diberi waktu untuk kesempatan bermain, dikekang terus di rumah, diperkerjakan, itu nggak boleh ya, Bu ya. Nah, ini contoh dari penelantaran. Apa tadi? Oh ya, ibu-ibu belum semangat ya, Bu ya. Kita kasih tepuk semangat dulu ya, Bu ya. Bikin dulu tepuk semangat ya, serempak ya, Bu ya, ikuti saya ya, Bu ya. Tepuk semangat. I'm okay, you are okay, we are okay, yes. Terima kasih ibu-ibu, semangat dulu ya, Bu ya. Nah, selanjutnya ada yang ditanyakan, Bu, dari penelantaran anak. Tadi contohnya apa aja, Bu? Apakah ibu pun sudah paham tentang penelantaran anak dan contohnya? Ya, Bu, penelantaran tadi apa, Bu? Ya, baik sekali, terima kasih, Bu, jawabannya ya. Nah, sekarang akibatnya apa sih ketika anak ibu itu akibat dari penelantaran anak? Kan tadi kan udah disebutkan tuh, penelantaran anak itu tidak memenuhi kewajiban anak. Nah, sekarang akibat dari penelantaran itu apa, Bu? Di sini putus sekolah, kekurangan gizi, celaka, luka atau sakit. Nah, otomatis kalau misalkan anak-anak ibu tidak diurus, ya begini akibatnya, Bu. Apakah ada ibu-ibu di sini yang menelantarkan anaknya, Bu? Oh, alhamdulillah nggak ada ya, Bu ya. Di sini setelah itu tadi penelantaran dan sekarang itu eksploitasi. Ibu-ibu harus bisa membedakan eksploitasi dan penelantaran anak ya, Bu ya. Nah, di sini itu bedanya. Kalau eksploitasi itu pemanfaatan anak, Bu. Nah, untuk memperoleh keuntungan material dan imaterial. Maksudnya di sini ibu itu memperkerjakan anak tidak sesuai dengan aturan undang-undang, Bu. Nah, di sini contohnya di sini kan eksploitasi adalah tindakan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas. Nah, di sini ibu-ibu ketika mempunyai anaknya ibu waktu sekolah, sama ibu tuh nggak boleh sekolah. Dia tuh keinginan secara paksa. Kalau penelantaran kan tidak dipenuhi haknya, sedangkan kalau eksploitasi ini, ibu
ibu tuh memanfaatkan anak. Misalkan anak itu seharusnya kan sekolah ya Bu ya, tapi sama ibu tuh harus dipaksakan untuk bekerja yang tadinya sekolah sama ibu untuk misalkan untuk berjualan. Nah, tetapi kalau misalkan anak ibu dia atas kemauan sendiri, misalkan pagi-pagi itu setelah pulang sekolah itu kan siang, sorenya menjual gorengan, itu nggak apa-apa Bu, itu bukan namanya itu eksploitasi, itu tetapi atas kemauan anak ibu sendiri. Nah, di sini contohnya itu ya pemanfaatan tubuh anak. Nah, di sini anak yang misalkan pornografi, anak yang mengalami kecacatan atau daya yang digunakan untuk memancing rasa iba. Ayo coba ibuku ini silahkan membaca Bu. Nah, udah jelas Bu, bisa bacanya Bu. Oke, terima kasih Bu Queen ya sudah membacakan dari contoh-contoh eksploitasi anak. Nah, di sini pemanfaatan tenaga yang tadi udah saya bilang tadi ya Bu ya, ini memecah batu. Nah, seusia anak balita, misalkan anak yang usia sekolah, ini malah untuk dipekerjakan untuk memecah batu. Berarti ibu-ibu telah mengeksploitasikan anak, tenaga anak tuh ibu manfaatkan. Nah, dari sini apakah ibu udah jelas? Ada yang ditanyakan Bu? Oke, saya lanjutkan lagi ya Bu ya. Nah, unsur eksploitasi itu ini Bu, unsur-unsurnya dan akibatnya juga sama halnya seperti tadi dari yang penelantaran anak. Akibatnya juga anak tuh putus sekolah, perkembangan fisiknya akan terganggu. Jadi ibu di rumah jangan seperti ini ya Bu ya, jangan menelantarkan anak dan eksploitasi, karena anak tuh mempunyai hak dan kewajibannya, dia tuh dilindungi juga oleh pemerintah. Nah, dari sini itu berarti kita tuh bisa menyimpulkan pesan kuncinya di sini ya Bu ya. Nah, tidak memenuhi hak-hak anak itu disebut juga penelantaran anak. Jadi ibu-ibu di sini semuanya tuh harus memenuhi hak kewajibannya anak ya, sebagai orang tua tuh jangan sampai menelantarkan anak ya Bu ya. Nah, di sini juga ibu-ibu harus mencegah juga ya Bu penelantaran anak, supaya anak ibu itu hidupnya sesuai dengan anak-anak yang lainnya. Orang tua juga berhak mencegah eksploitasi terhadap anak. Nah, apakah di sini ada yang ditanyakan dulu? Hari ini materinya berakhir, ke materi selanjutnya yang akan dibahas bulan depan Bu. Apakah ibu sudah mengerti tentang penelantaran dan eksploitasi? Oke, kalau ibu sudah paham, saya akhiri ya Bu ya. Oh ya, bulan depan pertemuannya di rumahnya Ibu Rahel ya Bu ya. Jangan lupa setiap awal bulan kita pertemuannya di rumah